Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa, terutama adik-adik mahasiswa yang pada saat ini sedang memulai menyusun tulisan akhir. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang langkah menulis latar belakang. Selain itu saya juga akan membahas tentang hal-hal penting yang harus ada di dalam sebuah latar belakang. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Baik adik-adik mahasiswa, latar belakang adalah bagian yang sangat penting di dalam sebuah tulisan, ya. Karena di dalam latar belakang itu kamu atau sebagai penulis, kamu harus bisa meyakinkan pembaca bahwa rencana penelitian kamu ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Jadi berdasarkan hal tersebut, kira-kira hal apa saja yang sebelumnya sudah harus ada sebelum kamu memulai menyusun tulisan tersebut, sebelum kamu memulai menyusun latar belakang. Jadi ini dia beberapa hal penting yang harus kamu siapkan sebelum kamu memulai menulis latar belakang. Yang pertama data awal, ya. Data awal ini adik-adik adalah masalah yang telah kamu temukan di lapangan, tetapi masalah ini harus dikaji lebih dalam. Contohnya, saya beri satu contoh judul di sini, yaitu tentang solusi bagi rendahnya minat baca siswa kelas 4 SD. Ini contoh kalau penelitiannya di SD. Kemudian kalau penelitiannya di SMP atau SMA, solusi bagi rendahnya minat baca siswa SMP atau SMA, seperti itu ya. Kemudian adik-adik, di sini seperti yang saya katakan tadi, hal pertama yang harus ada adalah data awal terkait rendahnya minat baca. Jadi data awal ini, agar datanya itu terhitung sebagai data yang sangat baru atau masalah yang sedang terjadi di sekolah, maka kamu harus melakukan observasi atau wawancara atau pengambilan data awal di lapangan. Nah, itu sama dengan penelitian. Iya, penelitian, pengambilan data awal agar nanti kamu memiliki data awal yang relevan dengan penelitian kamu. Tentunya di sini kamu harus mencari tahu tentang bagaimana situasi terkini dari minat baca siswa di lapangan, ya. Kalau kamu meneliti di SD, maka bagaimana minat baca siswa SD. Begitu juga kalau di SMP dan SMA. Nah, kalau pembahasan ini tadi ini khusus untuk mahasiswa keguruan, ya. Lalu setelah kamu memiliki data awal, adik-adik, kamu harus mengumpulkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Ya, sekarang ada banyak sekali ya di internet. Kamu bisa download dari internet. Sekarang ada banyak itu artikel-artikel hasil penelitian ya dalam bentuk jurnal. Lalu nanti kamu bisa jadikan itu sebagai penelitian sebelumnya yang relevan. Nah, kamu siapkan di sini minimal ada 3 penelitian yang relevan untuk dimasukkan di latar belakang. Nah, penelitian yang relevan itu yang seperti apa? Penelitian yang relevan di sini adalah peneliti-peneliti sebelumnya yang juga membahas tentang rendahnya minat baca. Begitu. Kemudian, apalagi selanjutnya selain data awal dan juga penelitian sebelumnya yang relevan, kamu harus membaca banyak artikel-artikel yang membahas tentang fakta-fakta terkait minat baca di Indonesia ya, berdasarkan kajian-kajian sebelumnya ya. Nah, dengan begitu nanti ini atau hal-hal ini, ketiga hal ini tuh adik-adik sangat membantu kalian dalam menyampaikan pembahasan bahwa betapa pentingnya solusi bagi rendahnya minat baca bagi siswa ya, entah itu SD, SMP dan SMA. Kan tadi contoh judulnya di sini adalah solusi bagi rendahnya minat baca siswa. Jadi, kalau kamu memiliki data awal mengenai rendahnya minat baca, kemudian
kamu juga sudah download dan sudah memiliki penelitian sebelumnya yang relevan, serta kamu juga sudah memiliki sudah memiliki informasi tentang fakta-fakta terkait minat baca di Indonesia berdasarkan kajian-kajian sebelumnya, maka kamu sudah bisa memulai untuk menyusun latar belakangnya, ya, latar belakang. Jadi untuk menulis latar belakang saja ada banyak hal yang harus kita siapkan. Lalu Ibu, bagaimana memulainya? Cara memulainya seperti apa? Biasanya mahasiswa bertanya begitu ya di kolom komentar. Ibu bingung sekarang, saya sudah judul saya sudah diterima, tetapi saya mulainya dari mana? Begitu. Oke adik-adik, agar kamu tidak bingung untuk memulainya, kamu bisa terlebih dahulu membaca contoh-contoh penelitian sebelumnya ya. Kamu baca bagaimana cara mereka menuliskan latar belakang mereka seperti itu. Jadi, tapi di sini jangan diplagiat ya. Kemudian mari kita belajar bagaimana langkah-langkah dalam menulis latar belakang. Yang tadi kan kita sudah siapkan beberapa hal tadi ya. Misalkan penelitian yang relevan, data awal, dan juga informasi mengenai fakta-fakta tentang rendahnya minat baca. Kan di sini tadi kita mau menyampaikan solusi terhadap rendahnya minat baca. Maka pada saat kita memulai menulis latar belakang, hal penting yang dibahas pada paragraf pertama adalah tentang idealnya minat baca pada siswa itu seperti apa. Jadi tingkat atau level indikator minat baca itu beda-beda ya pada siswa SD, SMP, dan SMA. Maka kamu bisa membacakan teori-teori atau mencari tahu di buku tentang indikator idealnya minat baca pada siswa SD, SMP, dan SMA. Misalnya pada paragraf pertama dan kedua kamu bahas tentang bahwa minat baca pada siswa SD itu seharusnya seperti bla bla bla, seperti itu ya. Lalu setelah kamu membahas tentang idealnya minat baca ini, kamu masuk ke dalam masalah. Akan tetapi yang terjadi di lapangan sekarang itu tidak demikian ya. Tidak demikian. Nah, di sini kamu masukkan sudah bahwa kamu sudah menemukan ya, berdasarkan data awal ya, kamu sudah menemukan masalah terkait adanya penyimpangan dari idealnya minat baca siswa SD dengan yang terjadi di lapangan. Saya memiliki data awalnya, maka kamu sajikan data awal kamu terkait rendahnya minat baca siswa SD itu seperti apa. Lalu setelah kamu masukkan data awal kamu juga bisa masukkan masalah-masalah yang ditemukan oleh peneliti lain pada penelitian sebelumnya yang relevan. Lalu didukung juga dengan fakta-fakta atau informasi terkait fakta minat baca di Indonesia. Jadi di paragraf terakhir pada latar belakang kalian itu kamu kembali menegaskan bahwa berdasarkan data-data tersebut minat baca siswa ini perlu diberikan solusi seperti itu ya. Jadi penegasan kamu ini berdasarkan alasan-alasan tadi ya, karena adanya data awal tentang rendahnya minat baca, kemudian ada juga informasi dari penelitian yang relevan, kemudian informasi terkait fakta-fakta minat baca di Indonesia yang rendah seperti itu. Jadi menurut kamu ya ini harus segera diberikan solusi seperti itu. Jadi yang kamu mau ungkapkan dalam penelitian ini adalah solusi terhadap rendahnya minat baca pada siswa, entah itu SD, SMP maupun SMA. Itu dia adik-adik hal-hal penting yang harus ada pada latar belakang ya. Semoga kalian paham. Kalau ada hal yang tidak dipahami, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.